Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Apakah pindah Putrajaya menyumbang pembangunan lebih tinggi dari ketika di Kuala Lumpur? Apakah pembangunan Brasilia mendorong pembangunan Brazil? Apakah pembangunan Canberra mendorong pembangunan Australia? Please, objektif. Jadi jangan kita pakai argumen tanpa data statistik. Tidak ada negara yang memberi sesuatu gratis di dunia. Apa termsnya? Apa syaratnya? Tahukah kita? Kita sudah di bagian akhir. Catatan kritis Emil Salim dari lingkungan hidup sampai kereta api cepat. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup di era Presiden Soeharto, Profesor Emil Salim, termasuk orang yang menolak rencana pemindahan ibu kota negara baru. Apa yang membuat Profesor Emil Salim menolak pembangunan ibu kota negara baru? Saya bertanya pada Profesor Emil Salim, apakah visi Presiden untuk pemerataan pembangunan tidak cukup menjadi alasan tepat pemindahan ibu kota negara baru? Objektif ya, saya baca laporan Ketua Bappenas, maka ada Putrajaya pindah dari Kuala Lumpur, maka ada yaitu Malaysia, Brasilia pindah dari itu, maka Canberra pindah dari itu. Why not? Why not Indonesia? Itu saya tanya. Apakah pindah Putrajaya menyumbang pembangunan lebih tinggi dari ketika di Kuala Lumpur? Apakah pembangunan yang di Brasilia mendorong pembangunan Brazil? San Paulo. Apakah pembangunan Canberra mendorong pembangunan Australia? Please, objektif. Jadi jangan kita pakai argumen tanpa data statistik. Tapi argumennya juga Jakarta udah kepenuhan, Prof. Sekarang persoalan Jakarta lain. Persoalan Jakarta kan menghadapi persoalan naiknya muka laut. Sehingga tanah Jawa Utara sedimennya sinking gitu. Maka Pulau Jawa itu begini itu. Laut naik, terjadi banjir rob. Bukan hanya Jakarta, seluruh pantai utara. Ini masalah tersendiri. Ya. Ini perlu uang. Satu, jangan keluar dari sini karena ada ini. No, ada ini kita tangani ini. Bukan jawabannya dengan pindah ibu kota. Jadi, perbaiki Jakarta, atasi ancaman permukaan laut dengan membangun waduk lepas pantai. Ya. Kalau kembali ke ibu kota, Prof. Kenapa? Kalau kita rencana pemindahan ibu kota negara, kenapa Prof kurang setuju? Kita dalam krisis COVID, post-COVID, uang itu berharga. Di dalam ekonomi yang masih uncertain, tidak tentu. Kita tidak tahu apakah ada gelombang ketiga dari COVID dan sebagainya. Jadi, uncertainty, ketidakpastian kesehatan COVID, ketidakpastian ekonomi global besar. Nah, kau Menteri Keuangan menghadapi uncertainty itu, apa pola pikirmu menciptakan reserve untuk mengatasi gelombang-gelombang yang tidak tahu kita datang atau tidak? Maka
Uang ini pun terbatas. Karena COVID, ekonomi tidak naik. Jadi, bagaimana kalau kemudian uang itu tidak membebani APBN, Prof, tapi dari investasi? Misalnya kemarin di Dubai, Presiden mengatakan soal secara khusus pemindahan ibu kota negara dan menarik para investor negara-negara Uni Emirat Arab untuk berinvestasi di Kalimantan Timur. Tidak ada negara yang memberi sesuatu gratis di dunia. Apa terms-nya? Apa syaratnya? Tahukah kita? Jadi, bisa tak kita sebagai ilmuwan, bisakah kita kritis melihat kaki kita di tanah? Negara mana di dunia yang rela, ikhlas, kasih uang tanpa ada imbalan? Jadi pertanyaan saya, apa terms-nya? Apa syarat-syaratnya? Itu tidak ada yang tahu. Tapi setiap Menteri Keuangan, setiap ekonom kenal dengan opportunity cost. Artinya, uang saya ini, kalau saya beli rokok, tidak bisa saya beli telur. Jadi, membeli rokok mengorbankan telur. Membangun A mengorbankan X. Apa itu X? COVID, rehabilitasi ekonomi, dan the rising youth. Bonus demografi generasi 2020 meledak. Indonesia 2045 bukan oleh generasi sekarang, tapi generasi yang lahir setelah 2000. Ya. Itu anak-anak sekarang. Jadi Prof, kalau saya ingin dapat clearance atau klarifikasi dari Prof Emil Salim soal pemindahan ibu kota negara itu, Prof tidak setuju karena timingnya atau memang tidak perlu sama sekali? Dan begini, saya mengerti psikologis, saya paham bahwa tentu ada hal-hal yang mendorong Ibu Jokowi itu. Oke dah, kalau begitu halnya, bagaimana definisi ibu kota negara kita robah? Bukan seperti yang disebut di dalam undang-undang Palace, DPR, pemerintahan, departemen, markas ABRI, semua pegawai negeri pindah ke sana. Sedia dia in operasi dalam 4 tahun nanti, boom, ibu kota negara sahnya. Bukan main, besar, luar biasa ini. Jadi, oke dah, saya mengerti maksud Bapak. Bisa tak kita robah definisi ibu kota negara yang manageable dari sudut keuangan, sehingga apakah ada palace, ada apa itu ya, tapi jangan paksakan sehingga menyulitkan Menteri Keuangan yang masih menghadapi uncertainty begitu besar. Dua, menghadapi generasi muda yang sekarang sudah mengalami education loss, kata Ibu. Tetapi jika education loss menerus panjang, yang kita alami generation loss. Ngerti dah Ibu? Ya. Dan dampaknya 2045. Saya tidak ada, kita semua tidak ada. Tapi 2045, generasi yang nanti memimpin bangsa ketinggalan di dalam pendidikan. Indonesia 2045, 100 tahun, once in the lifetime of satu bangsa harus lepas landas. Di dalam ekonomi ada tahapan poor country ke middle income country. Middle income country, low and high.
dari middle income country ke high income country. Tahun 86 Indonesia keluar dari low income country menjadi low middle income. Low middle income 86, Bu. Karena pertanian bisa swasembada pangan, karena pendidikan maju, karena KB dan sebagainya. 86 sekarang ke 2045 harus ke high middle income, ke low high income AB. Jadi pembangunan lebih kompleks, lebih ruwet di dunia yang lebih kompetitif. Ekonomi tidak bisa terlepas dari perkembangan dunia. Nah, kalau sana maju terus dan kita masih pada posisi middle income low, jika kita dalam pendidikan, Ibu periksa PISA, yaitu survei mengenai kondisi pendidikan, Program of International Students Assessment, 70 negara, Indonesia 64. Matematika, sains, baca, kita tinggal. Jadi banyak sekali, bukan learning loss, yang saya perlu meminta perhatian bapak-bapak kita, please cegah generation loss. Maka persoalan lingkungan, kembali ke ekonomi sosial lingkungan, saya lihat dari kacamata ini. Dunia 2045 adalah dunia ekonomi sosial lingkungan yang harus maju. Lingkungan, perubahan iklim. Lingkungan, muka laut naik. Bukan Amerika yang rugi, bukan Eropa rugi, bukan China, mereka itu kontinen yang rugi. Kalau climate change, muka laut naik, Indonesia negara kepulauan. Jadi, please, bukan, saya sebentar lagi tidak ada lagi di dunia. Jadi but saya punya cucu, saya punya anak. Bagaimana mereka 2045? Nah, yang saya ingin mohon perhatian para bapak pemimpin, generasi muda paling berkepentingan dengan 2045. Jadi, kalau Indonesia sekarang memutuskan bahwa net zero emisi dari greenhouse gas untuk mengendalikan cuaca, Indonesia ya mungkin yes 2050, tapi mungkin no 2060 baca-baca. Yang menjadi korban bukan kita yang berpikir memutuskan itu, tapi the young generation yang menjadi pemimpin itu. Jadi please, pembangunan itu bukan untuk hari ini, bukan untuk prestasi kabinet ini, tapi masa depan bangsa. Dan ini yang saya ingin, ya. I'm not against Jokowi. Saya tidak menentang pemerintahan, tapi please perhatikan masa depan menghendaki pola pembangunan berkelanjutan, ekonomi, sosial, lingkungan. Terakhir, Prof. Emil, apa imajinasi Prof. Emil soal tadi lepas landas di 2045 Indonesia? Indonesia diberkahi Tuhan, the richest tropical rainforest. Lautan yang dua, India, Pasifik, bertebaran ikan-ikan sini ke sini, ini ke sini. Astagfirullah, kaya laut kita. Mengapa nelayan kita miskin? Mengapa benur harus diekspor ke Vietnam untuk bisa dia? Kenapa tidak otak kita kembangkan dari nelayan kita supaya bisa benur menjadi
lobster. Kenapa harus ke Vietnam dan sebagainya? Jadi kepercayaan, kemampuan bangsa harus kita bangun. Memanfaatkan kekayaan alam yang Masya Allah paling kaya di dunia ini. Mengapa petani kita miskin? Mengapa nelayan kita miskin di tengah-tengah kekayaan alam? Mengapa konglomerat yang besar justru mereka yang merusak lingkungan? Jadi ada kontradiksi dalam hal ini. Maka kalau saya minta lingkungan bukan karena tapi saya lihat bisa diperbaiki tanah air sehingga nelayan menjadi makmur, rakyat kita makmur dengan value added, nilai tambah, sumber daya alam dengan otak dan kecerdasan otak dengan pendidikan generasi muda, boom, naikkan sehingga 2045 kekayaan alam tropis kita jadikan senjata untuk menaikkan kesejahteraan bangsa dengan ilmu kita bangsa sendiri. Saya selalu terpesona pada ucapan Bung Karno. Kita harus jangan menjadi a nation of coolies. Jangan jadi negara kuli. Kuli among nation. Maka kuli itu adalah orang yang kurang terpelajar. Mari bangsa Indonesia jangan menjadi antara bangsa itu nomor 64 terendah. Naikkan supaya gengsi bangsa, kekuatan bangsa, kehormatan bangsa setingkat dengan mereka yang maju. Ikilo. Dalam kaitan itu, kekayaan alam jangan dirusak. Kita bangun baru with dengan lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Hai, Bu. Terima kasih Prof. Emil, luar biasa. Semangat Prof. Emil dan nilai-nilai Prof. Emil ini akan selalu relevan. Terutama untuk harapan Prof. Emil Indonesia di 2045. Ya, mohon maaf kalau agak emosi. No, malah senang banget bisa berdiskusi dengan Prof. Emil. Tapi ya saya sudah tua, jadi mungkin saya tidak akan alami masa depannya lebih baik. Ya. Tapi anak, cucu, cicit tidak boleh menjadi korban perbuatan generasi kita. Itu loh. Ya. Terima kasih Prof. Emil. Saking bersemangat dan sangat mencintai negeri ini, Prof. Emil sebenarnya hendak menitikkan air mata karena begitu cintanya sama Indonesia. Dan begitu ingin supaya kita semua dalam membuat keputusan, ingatlah anak cucu kita yang nanti akan merasakan dampak dari keputusan kita. Ya. Jadi untuk para pemimpin, Prof. Emil ingin menitipkan pesan sebenarnya. Berikanlah keputusan-keputusan yang sungguh-sungguh memperhatikan anak cucu dan masa depan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Prof. Emil Salim. Sehat terus Prof. Panjang umur. Terima kasih. Menuju Indonesia tinggal landas 2045 bukan hanya menjadi cita-cita seorang Emil Salim, tapi juga cita-cita seluruh anak bangsa. Benar apa yang dikatakan Profesor Emil Salim. Nasib Indonesia di usia 100 tahun nanti bergantung pada apa yang diputuskan para pemimpin hari ini. Terima kasih Profesor Emil Salim. Terima kasih juga bagi Anda yang telah menyaksikan Rosi. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.